Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat 13 proyek hilirisasi tambahan dengan total nilai investasi mencapai sekitar 239 triliun rupiah yang bakal dikembangkan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, pemerintah tengah memfinalisasi 13 proyek hilirisasi lanjutan sebagai pengembangan dari 20 proyek hilirisasi yang telah lebih dahulu diumumkan. Adapun pengembangan program hilirisasi diharapkan akan berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat 13 proyek hilirisasi tambahan dengan total nilai investasi mencapai sekitar 239 triliun rupiah yang bakal dikembangkan oleh pemerintah. Rencana tersebut diungkapkan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu lalu. Bahlil menyebut 13 proyek hilirisasi yang akan dikembangkan berbeda dengan 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang sebelumnya diumumkan akan segera dikembangkan. Ya, hari ini kami melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk melaporkan beberapa perkembangan. Bapak Presiden minta laporan, pertama menyangkut dengan hilirisasi. Tadi hilirisasi tahap pertama yang 20 item, sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan lakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi. Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi dan Antara pada awal Februari 2026 telah resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 4 proyek hilirisasi di sektor energi dari total 6 proyek hilirisasi yang diresmikan pada tahap awal. Chief Executive Officer dan Antara Indonesia Rosan Ruslani menyebut proyek-proyek tersebut dinilai menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, pengembangan program hilirisasi akan berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perluasan proyek hilirisasi dorong transformasi ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Katrin Lingki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Bu Medi, ini menarik tadi sudah disampaikan begitu. Nampaknya lagi-lagi hilirisasi menjadi fokus dari pemerintah begitu. Review dong dari APNI, Bu Medi, seperti apa sih proses dan juga pelaksanaan dari program hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Silakan. Iya, Mas Pras, makasih. Jadi kalau kita melihat nikel ya, saya rasa dari seluruh mineral yang ada di Indonesia, kayaknya nikel yang paling berhasil ya untuk hilirisasinya. Jadi sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, waktu kita ekspor ban sampai kita disul, sampai digugat gitu kan oleh WTO. Dan tapi keberhasilannya adalah agak sedikit pemaksaan bagi saya dulu ya. Jadi waktu saya juga dulu nambang, terus tiba-tiba harus berhenti ekspor, harus paksa hilirisasi. Tapi ya kembali lagi Indonesia kayaknya harus dipaksa ya, kalau nggak dipaksa nggak berhasil. Tapi atas quote-unquote pemaksaan dikit itu kita berhasil menguasai dunia ya. Jadi per sekarang 2025 Indonesia itu sudah menguasai 65% loh Mas Pras dari total global supply dunia ya. 65% dan diprediksikan di tahun ini 2026 itu bisa sampai 70% penguasaan dunia. Jadi kita sudah OPEC negara sendiri ya untuk nikel ya, kalau saya bilang nggak usah bantu negara lain, kita sudah jadi OPEC sendiri untuk nikel ya. Nah, bahkan Indonesia saat ini sudah jadi semacam key maker ya, atau key players banget untuk nikel. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia itu mempengaruhi pergerakan baik harga, supply demand. Nah, itu kan menjadi satu bukti ya, keberhasilan atau success story dari nikel downstream. Jadi sekali lagi kita ini sudah jadi sebagai volume supply global market arsitek. Ya, jadi sekali lagi kita sudah jadi global market arsitek untuk nikel. Jadi kita penentunya banget nih untuk nikel ya. Nah, terus sudah menguasai 65%. Tapi saat ini kalau kita berbicara hilirisasi, kita ini sudah masuk pada fase strategic transformation. Jadi kita jangan mengubah volume lagi atau quantity lagi. Kita dari Indonesia yang sudah membuat heboh dengan keadaan oversupply ya sejak tahun 2024, kemudian 2025 kita
peak banget oversupply dari nikel Indonesia. Nah, di 2026 ini ada namanya penataan melalui kapasitas produksi. Karena kalau kita tidak ditata kembali kapasitas produksi, banyak hal nih efek-efek dominonya akan terjadi baik positif maupun negatif sih. Tapi lebih ke arah sustainability nih Mas Pras. Jadi kemarin juga di bulan November ya, kalau nggak salah Oktober atau November kita keluar PP 28 untuk moratorium, stop lah ya smelter intermediate. Tapi sekarang ini kita menuju ke end product ya. Jadi jangan bicara intermediate lagi kayak NPI, nickel pig iron, ferronickel, nickel matte sampai MHP. Kita sudah penguasa, dia sudah nggak ada yang bisa ngelawan Indonesia. Tapi kita sekarang berharap ada investor-investor baru untuk mengolah ke end downstream. End downstream itu ke stainless steel sampai ke baterai sel atau baterai katoda gitu ya. Jadi made in Indonesia dong. Jangan buatan setengah di sini made in negara lain. Nah, itu sih yang perlu gitu ya. Jadi untuk pelaku hulu sendiri kita tuh sangat positif banget sih Mas Pras ya dengan kondisi hilirisasi ini, karena banyak efek domino positifnya yang terjadi ya, baik GDP-nya, peningkatan lapangan kerjanya. Tapi yang harus diingat, sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, kita jangan lagi menguber volume atau quantity. Kita sudah penguasa, 65% luar biasa loh, satu-satunya negara dunia gitu ya. Untuk nikel, kemudian untuk kobalt turunannya kita nomor 2 ya, dari seluruh dunia ya, supply marketnya. Nah, yang penting adalah stabilitas dulu, kita kondisi di Indonesia yang paling penting. Itu dari sisi pelaku usaha, baik hulu maupun hilir. Terus kemudian gimana sih kita memperkuat posisi Indonesia sebagai price influencer global. Ini sudah terbukti ya. Jadi kemarin aja kita menurunkan kapasitas produksi melalui RKAB dari harga 14.000 Mas Pras, tiba-tiba naik 18.000. Itu never happen in the last 10 years loh. Jadi hanya Indonesia loh yang bisa buat seperti ini, bikin shocking banget gitu kan. Kemudian yang paling penting bagaimana kita menuju ke ekosistem EV integrasi, menuju green energy. Dan target low zero emission. Jadi kalau kita berbicara volume cukup, kalau kita berbicara quantity cukup. Sekarang kita berbicara ke quality nikel menuju green premium nikel. Itu baik, itu dia yang perlu disampaikan, EV integrasi untuk menuju net zero emission ya yang akan dicanangkan, dan juga mungkin inisiasinya juga dari Indonesia, mengingat tadi penguasaan market global sudah 65%. Ini menarik sekali. Dan sudah bergabung ini ada Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Halo Pak Heri, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini, Pak Heri. Bentar, saya ganti itu dulu ya. Ini suaranya redundant ya. Baik. Oke, kita kembali ke Bu Medi. Nah, kalau misalnya bicara mengenai pangsa pasar yang sudah dikuasai oleh Indonesia, lantas bagaimana Anda melihat dengan potensi bahwa hilirisasi tadi, midstream sudah mungkin kita masuk ke dalam posisi itu. Nah, end streamnya ini yang perlu kita cermati. Investasinya itu ada tantangan tersendiri atau tidak? Atau kita sebenarnya sudah mulai beroperasi kalau kita sudah di bagian hilirnya begitu untuk industri nikel sendiri? Jadi ya tadi ya Mas Prasnya, sekarang kita harus menuju ke penataan gitu ya. Kita naik kelas dong, satu kelas itu kita sudah lewatin, step pertama kita sudah lewatin, kita sudah jadi penguasa dunia, influencer dunia, bahkan kita jadi key makers ya untuk nikel. Dan sekarang itu gimana sih kita lebih ke arah market dan sustainability ya. Market dan sustainability. Kenapa? Karena produk-produk kita ini kan kebanyakan masih ekspor ya Mas Pras. Jadi kembali lagi, bagaimana kita mengundang investor untuk membangun end downstream sehingga marketnya juga ada di sini gitu ya. Kayak kemarin saya kutip Pak Presiden juga menyampaikan, Indonesia kan marketnya luar biasa kalau kita berbicara produk ya. Di kita tuh luar biasa loh. Kita kan negara konsumtif juga kali ya. Jadi kayak EV sendiri, coba lihat market di Indonesia. Tapi walaupun EV kita berbicara ke green energy, tapi sekarang kan konsumsinya masih LFP Mas Pras, belum ke NMC, belum ke nikel banget ya, jadi masih lithium. Nah, mungkin yang harus dicermati adalah satu, bagaimana sih proses transfer teknologinya dulu nih, ya kan? Terus yang kedua, apakah betul-betul efek dominonya itu dirasakan ke growth banget ke masyarakat di sekitar tambang. Terus yang ketiga, kita juga harus berbicara secara global nih Mas Pras. Secara global adalah kita hanya heboh dengan green energy ke electric vehicle, tapi harus dicermati Mas Pras, mungkin perlu di highlight dulu bahwa saat ini konsumsi secara total kita bicara kapasitas produksi nikel dulu nih. Secara total nikel demand-nya ini masih ke
stainless steel. Sekali lagi, Mas, stainless steel. Jadi secara total di dunia ini membutuhkan 3,36 juta ton nikel, ya. 3,36 juta ton nikel totalnya. Dari 3,36 juta ton nikel itu konsumsi ke stainless steel. Stainless steel itu 67%, Mas Pras. Kalau baterai masih 15%, akan naik sih, tapi kan bertahap. Nah, artinya kenapa kita fokus ke 15%-nya, bukan ke 67%-nya, gitu kan? Nah, kita nih lagi bertransformasi. Nah, bagaimana transformasi ini betul-betul satu, menciptakan lapangan kerja yang positif dalam tanda kutip. Kedua, kita upgrade tenaga kerja kita dong. Karena lagi transfer teknologi kan mengupgrade kita ini nih. Kita ngajarin dong gimana sih teknologi ini. Terus habis itu apa aja sih yang bisa kita dapat dari hilirisasi ini ke daerah langsung ya, penghasilnya gitu ya. Terus yang ketiga lagi, bagaimana kita mengontrol sehingga satu, kita mau jadi key makers, kita mau jadi global influencer untuk nikel. Artinya dunia berharap ke Indonesia, oversupply harga turun lagi gitu ya. Kalau kita produksi jor-joran, cadangan kita nggak cukup. Kalau kita produksi jor-joran, harga turun, price floor-nya turun. Kalau kita produksi jor-joran, nah gimana mengenai dirty nickel? Kan kita mau menuju ke green nickel, kan kita naik kelas, bukan berbicara quantity lagi. Quality nickel Indonesia bisa masuk pangsa pasar Eropa, kita bisa masuk ke CBAM, kita masuk ke paspor baterai, kita bisa masuk ke Paris Agreement. Nah, penetapan ESG ini bagaimana ke depannya? Ini yang paling penting. Itu dia, menarik ya. Green Nickel Indonesia, kita lihat langkah-langkah yang sudah disiapkan seperti apa. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Bu Medi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengki. Beliau adalah Sekretaris Umum dari APNI dan sudah bergabung ini Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Heri, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Mas Pras. Baik. Pak Izin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ini. Pak Heri, terima kasih tadi di segmen sebelumnya sudah dijabarkan cukup panjang begitu dari APNI ya, dari Ibu Medi begitu terkait dengan kondisi nikel Indonesia, bagaimana kita sudah masuk ke dalam posisi midstream, kemudian downstream terakhir begitu kaitannya dengan produksi akhir nikel masih diharapkan ada peningkatan investasi. Nah, dari kacamata Next Indonesia Center, hilirisasi sebagai strategi utama kita begitu untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, kemudian kemandirian ekonomi ini seperti apa nih Pak Heri? Ya, betul. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa hilirisasi itu adalah suatu keniscayaan yang sangat penting gitu ya. Buat kemandirian perekonomian kita. Karena ini banyak sekali kejadian negara-negara yang fakir bahan sumber daya alam atau bahan baku dasarnya, tapi mereka justru menjadi eksportir utama produk turunannya. Ambil contoh misalnya kami di Next Indonesia Center itu pernah buat riset. Misalnya gini, untuk kasus bauksit, itu Jerman, Kanada, dan Uni Emirat Arab misalnya, itu mereka itu rata-rata tidak punya bauksit. Tapi mereka bisa menjadi eksportir utama aluminium, dan kita importirnya. Nah, begitu juga dengan Tiongkok dan yang lain-lain. Nah, karena bukan apa-apa, kita ambil contoh betapa besarnya nilai tambah dari sisi ekonomi ketika terjadi hilirisasi, walaupun memang investasinya mahal. Sebagai contoh yang sekarang yang terakhir itu yang baru, misalkan pemerintah bikin proyek hilirisasi bauksit menjadi aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Itu nilai tambahnya, misalnya kalau dari bauksit sampai kemudian menjadi aluminium, itu bisa mencapai 59 kali lebih mahal. Karena kan rata-rata harga, misalkan dari 2006 sampai 2025, rata-rata harga bauksit itu kan cuma $38 per ton, tapi harga aluminiumnya itu jauh lebih mahal gitu ya. Nah, bisa sampai 2.154 per ton dolar gitu. Nah, ya itu disitulah pentingnya nilai tambah yang begitu besar. Nah, selain itu di sini, ini kan ketika kita membangun hilirisasi itu kan ketika dari bahan dasar diolah pertama masuk smelter itu kan belum jadi bahan baku industri. Nah, dari situ pasti perlu diolah lagi sehingga bisa menjadi bahan baku industri yang siap pakai menjadi produk yang untuk masuk ke pasar. Ini ekosistemnya akan panjang. Karena ekosistemnya akan panjang, karena dengan demikian potensi penciptaan lapangan kerja itu akan menjadi besar. Peluangnya akan menjadi besar. Tapi di situ juga perlu ada pekerjaan rumah yang besar juga bagi pemerintah. Misalnya apa?
kita tuh terlalu besar mismatch antara kebutuhan industri dengan ketersediaan lapangan kerja, terutama dari sisi pendidikan. Sekarang gini, kita lihat, misalkan berapa sih perguruan tinggi yang bisa menyediakan alumni metalurgi misalnya, sarjana-sarjana metalurgi, sarjana-sarjana material, itu kan juga tidak banyak gitu ya. Padahal sekarang kita lagi gencar membangun misalnya smelter-smelter. Oke. Nah, kenapa pentingnya hilirisasi ini secara makro misalnya gitu ya? Industri pengolahan ini menjadi penting, mungkin diantaranya berkat hilirisasi. Pada tahun 2025 itu industri pengolahan mencatat sejarah baru dalam 13 tahun terakhir. Pertumbuhan PDB-nya itu 5,30%, jauh lebih tinggi dibandingkan PDB nasional. Nah, ini selama tahun 2012 sampai 2024 itu selalu di bawah PDB nasional tuh, industri pengolahan. Baru tahun 2025 tumbuh 5,30%. Itu lebih tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Nah, disinilah mungkin ini akan menjadi momentum Indonesia untuk melakukan reindustrialisasi, antara lain melalui hilirisasi sekarang sedang semarak dilakukan. Dan kita lihat juga bagaimana pemerintah memberikan penugasan kepada Danantara untuk mendorong proyek-proyek hilirisasi. Tapi jangan lupa, seperti dikatakan oleh Bu Medi tadi, SDM-nya harus disiapkan, gitu. Nah, kita jangan sampai ada nanti SDM-nya yang tidak siap. Seperti halnya ketika booming industri perbankan, SDM-nya tidak siap, kita kemudian banyak impor, tapi di industri keuangan jauh lebih cepat bergerak. Nah, itu bisa pola-pola seperti itu bisa dicontoh bagaimana industri hilirisasi, industri sumber daya alam, itu kemudian bagaimana dia bisa mencetak SDM supaya jangan terjadi mismatch antara kebutuhan industri dengan realitas ketersediaan SDM yang ada. Kira-kira gitu. Karena bukan apa-apa, industri pengolahan itu penyerap sekarang ini dia penyerap tenaga kerja terbesar ketiga di Indonesia setelah industri pertanian dan kemudian setelah sektor perdagangan. Ada 20,5 juta orang bekerja di di industri pengolahan yang di dalamnya ada hilirisasi gitu ya. Nah, itu yang perlu terus didorong oleh pemerintah menurut saya. Nah, Pak Heri, siapa yang akan menjadi motor penggerak begitu kalau kita bicara mengenai proyek-proyek hilirisasi? Tadi sudah disampaikan di awal ada 13 proyek lanjutan terkait dengan hilirisasi, 239 triliun begitu yang disampaikan oleh Pak Balai. Anda melihat bagaimana peran dari pemerintah, siapakah yang mungkin nanti akan mendirijennya misalnya? Dan tentu bukannya pemerintah bukannya pemerintah sebagai negara, karena pemerintah itu kan regulator. Betul. Nah, disitulah peran pentingnya Danantara. Karena Danantara itu mandatnya itu kan mandat itu dia selain dikasih modal bahwa silakan kelola dividen yang selama ini diterima oleh negara, silakan dikelola oleh Danantara. Kemudian BUMN dikonsolidasikan, silakan dimaksimalkan oleh Danantara sebagai aset negara. Nah, Danantara dengan demikian punya dua tugas utama. Satu, misalnya di tempatnya Pak Pandu tuh, Danantara Investment Management, silakan cari duit sebesar-besarnya, profit yang secara berkelanjutan. Tapi ada sisi yang lain itu apa? Sosioekonomik. Jadi bagaimana Danantara hadir itu memberikan manfaat secara sosial, misalnya penyerapan tenaga kerja, dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan juga melaksanakan proyek-proyek yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis oleh pemerintah. Di antaranya adalah proyek-proyek hilirisasi. Nah, dengan demikian di situ menjadi penting Danantara menjadi dirijen untuk melaksanakan operasi di bidang hilirisasi dengan pemerintah nanti sebagai regulator yang mengawasi. Jadi sebenarnya ini kita berharap banyak pada Danantara untuk mendorong proyek-proyek hilirisasi. Dan kebetulan kalau kita baca di pemberitaan tahun 2026, memang fokus proyek strategisnya Danantara itu adalah di proyek hilirisasi. Karena peluang kita tuh besar. Sekarang gini, Mas Pras, salah satu contohnya aja yang mungkin orang luput dari perhatian. Di energi panas bumi misalnya gitu ya. Kita kan salah satu yang terbesar produsen panas bumi di dunia. Panas bumi itu salah satu proyek hilirisasinya itu kan adalah green ammonia. Nah, green ammonia ini outputnya nanti adalah untuk pupuk. Nah, karena ini adalah untuk pupuk, padahal sektor usaha kita sekarang kita lagi concern pada ketahanan pangan. Jadi peluang itu sangat besar dan kita berharap Danantara akan melakukan orkestrasi terhadap proyek-proyek hilirisasi itu dengan cara dia membuat skenario-skenario dengan tingkat posibilitas tinggi dari sisi pembiayaan, dari sisi SDM maupun dari sisi resource.
Oke. Gitu menurut saya, Mas Pras. Baik, ini menarik kalau kita bicara mengenai bahwa sektor pertambangan diarahkan yang lebih ke sustainability, kemudian bagaimana ramah lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Medi, ada green nickel juga. Bagaimana proyeksi Anda lantas ke depan begitu untuk industri nikel, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri bahwa sebenarnya ini sudah on the track, tinggal difokuskan lagi saja begitu ke depannya. Bu Medi, silakan. Halo. Ya, halo Bu Medi. Ya, Ya. jadi kalau dari pandangan kami, dari APNI, apa yang disampaikan Pak Heri sih betul banget ya. Jadi satu, kalau kita berbicara apapun itu harus fokus, karena mengolah sumber daya alam Indonesia kan kita banyak banget, terlalu kaya ya. Dan kita punya satu produk unggulan dari komoditas mineral, salah satunya nikel gitu ya. Nah, nikel sendiri kan yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ini sudah jadi penguasa ya. Jadi jangan berbicara quantity lagi, volume lagi, menguasai 65% dari suplai global nikel dunia. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun untuk ke depannya itu membuat stabil, sustainability. Sustainability itu berbicara satu, sebagai investor kan Mas Pras ya, tentu butuh kenyamanan, keamanan, bukan perubahan regulasi yang kadang-kadang mendadak nih Mas Pras ya. Yang kedua bikin shock banget gitu ya. Bagus sih dengan pengetatan RKB kemarin, sehingga harga sudah merangkak naik sudah luar biasa. Terus kita menuju ke green nickel, bagaimana penyusunan standar ESG, kemudian bagaimana efek domino itu betul-betul dirasakan banget oleh masyarakat sekitar ya. Jadi GDP-nya juga naik, tapi bukan hanya kita berbicara GDP, tapi lebih ke arah bagaimana sih daya beli masyarakat di sana, karena berdasarkan survei kami di beberapa lokasi areal sentral tambang, areal sentral smelter, GDP naik signifikan, tapi daya beli masyarakat di sana malah menurun gitu kan. Nah, apa nih PR-nya pemerintah seperti apa nih? Nah, yang kedua juga kan perubahan apa yang signifikan yang bisa membuat investasi ini harus berjalan terus, sehingga investor-investor baru mau masuk gitu mau masuk ke Indonesia ya. Jadi karena pengalaman yang sudah terjadi nih Mas Pras ya, kita sudah betul-betul penguasa untuk nikel, tapi banyak keluhan-keluhan juga yang terjadi karena kami mungkin ya seperti Mas Pras bilang, setiap minggu negara mana, tentu kan kita meminta masukan dari beberapa pelaku dunia gitu, para analis-analis dunia. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara kenyamanan, stabilitas regulasi, ya mereka mesem-mesem tertawa gitu. Apa artinya? Nah, perlu adanya konsistensi regulasi Mas Pras ya, sehingga membuat pengusaha siapapun dia, lokal maupun internasional itu betul-betul nyaman Mas Pras. Intinya di situ sih. Terus yang kedua juga bagaimana kita membuat satu produk sehingga transfer teknologi ini tepat sasaran, tepat banget gitu ya. Yang ketiga juga peningkatan informasi dan teknologi. Satu, inovasi ini berkembang loh Mas Pras. Jadi kalau mungkin saya sampaikan lagi, nikel itu teknologi pertama kita blast furnace berjalan karena tidak perlu energi tinggi, tapi ternyata kokasnya mahal. Akhirnya efek lingkungan, pencemaran lingkungan, ganti ke RKIF, rotary kiln electric furnace. Energi konsumsinya, power plant-nya wow luar biasa, dengan capex juga yang lebih tinggi, tapi berjalan. Saat ini penguasaan RKIF di Indonesia itu melebihi dari HPAL ya, teknologi HPAL untuk baterai. Nah, sekarang sudah ada teknologi baru lagi Mas Pas, kan kita naik kelas ya. Jadi inovasi yang terjadi. Nah, sekarang sudah ada mulai lagi masuk ke teknologi yang namanya oxygen enriched ya. Artinya penggunaan energi lebih dikit tapi OPEX-nya juga lebih murah, tapi CAPEX-nya masih tinggi gitu ya. Itu yang kita butuhkan, inovasi, teknologi baru. Tapi kita jangan cuma berharap teknologi dong. Kita juga saat ini di sini harus upgrade juga dong di Indonesia. Orang Indonesia pinter-pinter kok Mas Pras, cuma bagaimana fasilitasnya mewadahi orang-orang Indonesia biar lebih pinter gitu loh. Baik, itu dia. Itu sih Mas Pras. Beberapa poin yang sudah disampaikan begitu ya dari Pak Heri Next Indonesia Center, bahwa memang ini sudah tepat begitu, bahwa nanti ada satu peran dan antara tadi yang ditekankan begitu untuk bisa mendorong, mengorkestrasi adanya program hilirisasi yang terus berkembang dan meluas ini, dan ujung-ujungnya ada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, kemudian kesejahteraan masyarakat di Indonesia juga yang diharapkan akan terus meningkat ke depannya dengan adanya program hilirisasi, dengan tentu tetap memperhatikan kesehatan lingkungan kita juga. Baik, Ibu Medi, kemudian Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga
insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Medi dan juga Pak Heri. Ya, terima kasih Mas Pras. Selamat siang. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.